Swastiastu teman-teman. Welcome back to my channel. Hari ini Tiang akan mengajak teman-teman melihat situasi terkini ke Desa Penglipuran, Bali, teman-teman. Nah, desa ini adalah salah satu desa yang telah mendunia karena kearifan lokal dan budayanya ya teman-teman. Dan ini adalah pemandangan pagi hari jam 9 pagi. Kebetulan Tiang sampainya pagi-pagi sekali di sini ya teman-teman. Dan di sini masih sepi. Nah, sebelum pandemi corona, tempat ini atau tempat wisata ini teman-teman ramai sekali dari pagi hari ya teman-teman. Dan ini adalah parkir area untuk roda 2 dan roda 4. Di sini bisa menampung sekitar 20 mobil lebih ya teman-teman. Dan ketika kalian datang dari luar kota berkunjung ramai-ramai naik bus ya teman-teman, parkir disediakan di timur pura penataran Desa Penglipuran ini teman-teman. Dan berhubung hari ini masih dalam pandemi corona, jadi kata ibu yang berjaga, di sini belum dipungut tiket masuk, tapi kalian bisa berdonasi seikhlasnya ya. Dan sebelum kalian masuk ke Desa Penglipuran, kalian akan dicek sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19 ya teman-teman, yaitu pengecekan suhu tubuh dan juga penggunaan hand sanitizer. Dan di sini Tiang hanya melihat 2 anak kecil yang sedang bermain ya teman-teman. Karena masih dalam pandemi corona, jadi sekolah masih diliburkan dan mereka belajar di rumah ya. Dan kita ini adalah papan petunjuk. Ke arah utara itu hutan bambu teman-teman, kalau ke selatan Karang Madu dan juga Tugu Pahlawan. Kita akan melihat situasi ke arah utara dulu ya teman-teman ya. Jadi inilah teman-teman situasi terkini di Desa Penglipuran, tempat yang biasanya sangat-sangat ramai ya, yang dikunjungi wisatawan domestik maupun internasional. Dan hari ini masih sangat-sangat sepi ya teman-teman. Di sini Tiang tempat lihat ke dalam, tapi dari luar ya maksudnya teman-teman. Saya belum berani masuk. Beberapa masyarakat di sini ada yang menjual seperti makanan, minuman. Jadi ketika kalian berkunjung ke sini tidak usah takut kehausan ya. Kalian bisa lihat hampir semua rumah mereka menjual makanan dan minuman, dan juga ada yang menjual pernak-pernik ya teman-teman, seperti di depan kita ini. Masyarakat di sini juga menyediakan, kalau nggak salah saya sempat lihat penginapan seperti homestay di sini ya teman-teman. Dan setiap rumah menjual pernak-pernik, oleh-oleh yang bisa kalian beli untuk oleh-oleh pulang ketika kalian pulang berlibur dari Bali ya teman-teman. Dan teman-teman jangan lupa bantu saya membangun channel ini dengan cara subscribe, like, lonceng, dan share ke teman-teman kalian ya. Sampai di sini Tiang masih belum melihat wisatawan. Dan ini adalah pura penataran ya teman-teman, penataran Desa Penglipuran. Dan Tiang tidak sempat melihat ke taman bambu karena masih bersih-bersih ya, masih pagi sekali. Tiang balik saja ke arah selatan. Kita akan menuju ke Karang Madu ya teman-teman. Desa ini telah menerima banyak sekali penghargaan baik nasional maupun internasional ya teman-teman, karena kondisinya yang otentik dan kebersihan desa yang dijaga dengan sangat baik. Teman-teman, di sini Tiang sampai melihat ada
kemungkinan mereka honeymoon ya teman-teman. Di sini memang cocok sekali ya teman-teman buat kalian yang honeymoon atau pergi sama pasangan lah. Cocok sekali ke sini ya teman-teman. Dan di setiap rumah di sini disediakan hand sanitizer ya teman-teman, karena kita kalau ke sini bisa berkunjung ke dalam untuk melihat suasana di pekarangan rumah juga boleh ya teman-teman. Dan di sini yang lihat ada beberapa pemuda-pemudi yang sedang melakukan kegiatan bersih-bersih ya teman-teman. Bisa kalian lihat di sepanjang jalan sama sekali tidak ada yang namanya sampah plastik. Jadi kebersihan desa ini benar-benar dijaga ya teman-teman. Yang akan mengajak kalian ke arah selatan, kita menuju ke Karang Madu ya teman-teman. Sebuah karangan, maksud yang sebuah tempat untuk orang yang melakukan pelanggaran ya. Karena di desa Penglipuran ini berpoligami adalah sebuah pelanggaran ya teman-teman. Jadi siapapun yang melakukan perpoligamian itu akan dikenakan sanksi berupa, kita bisa sebutnya seperti pengucilan ya teman-teman. Karena kita tinggal di pojok desa, tidak bisa tinggal di tengah-tengah desa lagi ya teman-teman. Di sebelah kanan kita ini adalah Pura Ratu Pingit ya teman-teman. Dia juga tidak bisa masuk karena dia tidak menggunakan kamen ya teman-teman. Jadi kita kalau ke tempat suci atau pura di Bali itu diharuskan setidaknya memakai kamen. Yang unik di desa ini adalah angkul-angkul atau pintu masuknya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri, semuanya masih terbuat dari bambu ya, atap angkul-angkulnya. Semuanya dijaga seperti budaya terdahulu. Jadi atap dari angkul-angkul itu adalah terbuat dari bambu ya teman-teman. Dan di sini juga tidak ada kendaraan yang lewat ya teman-teman. Nah, jangankan mobil, sepeda motor pun nggak boleh lewat ke tengah desa ini teman-teman. Dan yang kira mereka masyarakat di sini mempunyai sebuah atau beberapa lahan parkir untuk masyarakat di sini ya teman-teman. Dan ini adalah batas selatan desa Penglipuran. Nah, ini yang disebut dengan Karang Madu. Dan di sini dia sudah masuk teman-teman. Dan beginilah kondisi Karang Madu. Di sini tidak ada bangunan ya, karena memang tidak ada yang berani melanggar peraturan yang sangat-sangat sakral ya teman-teman. Jadi di desa ini sangat menghargai kaum wanita ya. Jadi tidak ada satupun orang yang berani melakukan perpoligamian. Dan juga sanksinya cukup keras menurut saya teman-teman. Jika
ketika kita melakukan pemonogamin dan kita harus tinggal di pojokan desa ya, seperti dikucilkan dari desa tengah ya teman-teman. Di sebelah kiri kita terdapat bangunan, tapi ini bukan rumah untuk orang yang dikecilkan ya teman-teman, karena di sini ada tulisan coffee yang menurut Tiang di sini juga pusat oleh-olehnya di desa Penglipuran ini ya teman-teman. Dan niki sekitar pukul 10 ya teman-teman, udah terlihat lumayan ada wisatawan yang berkunjung juga ya teman-teman. Karena Tiang sempat istirahat sekitar setengah jam juga di selatan desa ini teman-teman. Mayoritas pekerjaan masyarakat Penglipuran sendiri adalah petani ya teman-teman. Dan di sini juga mereka mengolah sebuah minuman khas yang disebut dengan loloh cem-cem. Nama desa Penglipuran berasal dari suku kata pengiling dan pura ya teman-teman, yang artinya mengenang tempat suci para leluhur. Keunikan dari struktur bangunan di desa ini menjadi daya tarik sendiri ya teman-teman, karena semua bangunan rumah tampak mirip satu sama lain, dan setiap rumah memiliki pintu gerbang atau yang kita sebut angkul-angkul di Bali ya teman-teman. Itu hampir sama persis ya satu sama lain di desa Penglipuran ini teman-teman. Sepanjang perjalanan kita dari tadi, kita tidak bertemu wisatawan mancanegara ya teman-teman, atau wisatawan asing. Kita hanya berjumpa dengan saudara-saudara kita yang dari mungkin dari Jakarta atau daerah sekitarnya teman-teman. Karena memang kita sudah buka airport internasionalnya, tapi kita belum mendatangkan wisatawan asing ya teman-teman. Sampai di sini video kita kali ini teman-teman. Jangan lupa yang belum subscribe, mohon bantu subscribe dan share video ini ya teman-teman. Semoga Pulau Bali secepatnya pulih, tidak hanya new normal tapi back to normal ya teman-teman. Salam dari Bali dan sampai bertemu di video selanjutnya teman-teman.